Salah satu film permintaan kalian yang berjudul Radit dan Jani. Langsung ke referensi bahwa film ini akan menceritakan kisah cinta antara Radit dan Jani yang sepertinya begitu rumit walaupun Radit dan Jani sebenarnya sudah menikah. Namun mereka tidak mendapat restu orang tua Jani dan untuk bertahan hidup mereka harus melakukan apapun termasuk mencuri. Keluarga macam apa ini? Heran. Bila kalian penasaran dengan story film ini, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali dengan Radit, tapi nggak pakai Dika, dan Jani yang sedang berada di sebuah minimarket. Di sini Jani sedang mengalihkan perhatian kasir, sedangkan Radit dia mengambil beberapa makanan lalu menyembunyikannya di dalam jaket. Setelah cukup mengambil makanan, mereka berdua keluar dari minimarket. Ya, seperti pada umumnya, manusia tak punya akhlak. Setelah itu mereka memakan makanan itu sambil berpikir untuk merampok bank, lalu duitnya digunakan untuk pergi ke Meksiko dan di sana mereka akan bersenang-senang. Ya, seperti mabuk dan have sex. Pokoknya gitu aja terus. Dan setelah itu mereka naik haji, lalu mereka mempunyai anak dan ketika mereka meninggal, mereka masuk surga. Tamat. Anjir, enak sekali ya hidupnya. Setelah itu mereka naik bis untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Jani memberitahu ke Radit bahwa ibunya sekarang ulang tahun. Akan tetapi Radit tidak memperdulikannya. Waktu sampai di rumah, Jani meminta rokok kepada Radit, namun rokoknya habis. Radit pun memberikan rokok yang sedang dia hisap. Kemudian mereka saling bergantian menghisap rokok itu, ya intinya mereka joinan. Dan setelah hal itu, mereka bersetubuh di atas seonggok meja. Capek ngewek, Jani tertidur di atas meja. Pagi harinya, Radit bekerja di salah satu band. Melihat Radit yang kerja sambil males-malesan, salah satu temannya marah akibat muak dengan kelakuan Radit. Sedangkan Radit, dia menganggap mereka semua murahan karena manggung di kafe dengan bayaran yang tidak seberapa. Yang pada akhirnya mereka semua kesal dengan Radit, lalu mengeluarkan Radit dari band. Mendengar hal itu, Radit pun meninggalkan mereka sambil berkata, "Anjing lo semua." Radit balik ke rumah sambil marah-marah, yang kemudian Radit menceritakan kalau dia dikeluarkan dari band yang dibuatnya. Akan tetapi Jani membenarkan mereka karena mereka juga butuh uang untuk hidup. Jani mencoba menenangkan Radit kalau tanpa mereka, Radit bisa mewujudkan impiannya. Di sini Radit menganggap selama ini Jani selalu kelaparan hidup bersamanya. Namun Jani tetap menasihati Radit kalau suatu saat nanti hidup mereka akan lebih baik. Setelah hal itu, Radit ingin mengirim surat lamaran yang pernah dia buat dan berharap bisa diterima. Lalu Radit dan Jani menuju kantor pos dan mengirimkan surat lamaran tersebut. Setelah itu mereka makan di sebuah warteg. Di sini Radit optimis bahwa dia bisa maju tanpa teman-temannya. Jani pun kembali menyemangati Radit. Setelah selesai makan, Radit melihat seseorang yang menaruh HP di meja. Lalu mereka mempunyai rencana untuk mengambilnya. Di sini Jani mengalihkan perhatian pemilik HP, sedangkan Radit, dia mengambilnya yang kemudian mereka kabur dari warteg tersebut. Orang yang mempunyai HP, dia mengetahui kalau HP-nya hilang. Orang itu pun beranggapan bahwa HP-nya diambil oleh Radit dan Jani. Setelah hal itu, HP tersebut dijual ke seorang penada seharga 400.000. Dapat uanglah mereka dan mereka berdua pun bersenang-senang dan tak lupa membeli seonggok sabu. Lalu mereka mendatangi sebuah klub. Di klub ini, Radit pakai sabu. Setelah selesai, ya pulang deh. Keesokan harinya ketika mereka sedang tertidur, datang seorang yang mempunyai kontrakan. Dia menagih uang kontrakan. Saya kesini mau nagih uang kontrakan sama listrik. Akan tetapi di sini Radit membayarnya hanya setengah dari tagihannya. Jani menyalahkan Radit karena Radit cemburu melihat Jani dekat dengan bosnya, sehingga Jani dipecat dari pekerjaannya. Semenjak itulah mereka tidak bisa membayar tagihan kontrakan. Waktu mereka berdua tidak punya uang, mereka mendatangi orang tua Jani untuk meminjam uang. Di sini Jani memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Anto. Anto adiknya Erpan, anjir. Kemudian Jani menemui Anto yang berada di kamar. Anto menyuruh Jani untuk meninggalkan Radit dan kembali ke rumah ini. Akan tetapi Jani menolaknya. Sedangkan Radit yang bersama kedua orang tua Jani, mereka bertiga hanya terdiam membisu. Kemudian ibunya Jani menanyai Radit tentang keadaan mereka hingga pekerjaan Radit. Radit menjawab kalau dia sedang menunggu panggilan kerja dan selagi menunggu, Radit diam di rumah. Setelah itu Jani kembali ke depan.
Lalu ibunya Jani mengajak mereka makan, namun Jani menolaknya. Jani pun memberitahu maksud kedatangan mereka berdua, yaitu untuk meminjam uang. Ayah Jani berkata untuk meminta kepada Radit, karena Radit sudah menikahi Jani. Mendengar hal tersebut, Radit menjadi kesal. Radit pun keluar dari rumah itu lalu diikuti Jani. Ketika berada di bis, Jani menenangkan hatinya Radit. Dan setelah itu mereka kembali mencuri makanan di minimarket yang dulu. Namun sialnya, Radit malah ketahuan dan mereka berdua pun dikejar massa. Namun beruntungnya mereka terhindar dari massa dan bersembunyi di sela-sela bangunan. Jani menyalahkan Radit karena mengambil makanan terlalu banyak. Akan tetapi, Radit menyarankan kalau yang melakukan hal itu hanyalah Radit saja. Namun Jani menolaknya karena mereka harus bersama-sama sampai menjadi penjahat sekalipun. Waktu di rumah, Jani mengeluh kalau dia kelaparan. Mendengar itu, Radit mengajak Jani bermain tebak-tebakan agar rasa lapar Jani hilang. Keesokan harinya, Jani dan Radit datang ke rumah orang tua Jani lagi. Mereka berdua ingin mencuri di rumah orang tua Jani, namun ketika ingin membuka pintunya, ternyata kunci pintunya sudah diganti oleh bapaknya Jani, sehingga mereka mencari jalan lain. Mereka membuka salah satu jendela, lalu mereka masuk lewat jendela. Di sini mereka mencari sesuatu dari dalam lemari, dan itu adalah BH ibunya Jani. Ada juga ini nih. Akan tetapi, Jani menemukan seonggok jam di dalam sebuah lemari. Yang kemudian mereka bersetubuh di kamar orang tua Jani. Setelah itu Jani membeli sebuah minuman di salah satu pedagang kaki lima. Di sana Jani bertemu dengan teman SMA-nya. Kemudian Jani kembali ke Radit. Radit berkata bahwa dia cemburu melihat Jani, lalu membuang jam tangan yang mereka ambil tadi. Melihat hal itu, Jani menjadi marah karena jamnya untuk membayar kontrakan. Singkatnya, Radit bekerja sebagai walet di sebuah hotel. Lalu, dia memarkirkan salah satu mobil. Setelah memarkirkan, Radit malah mengambil kamera dari dalam dashboard. Malamnya, Radit membeli banyak makanan untuk Jani, dan ini hasil menjual kamera. Jani bertanya kepada Radit. Dapat dari mana kamu bisa beli makanan sebanyak ini? Radit tidak mengakuinya. Radit hanya berkata, Aku dapat tip dari orang Jepang. Mereka kalau ke situ gede banget. keesokan harinya orang yang punya mobil, dia melapor pada security bahwa dia kehilangan kamera. Akibat hal itu Radit dipanggil untuk ditanyai, tapi Radit malah kabur saat dipanggil, dan akhirnya Radit dikejar oleh beberapa security. Waktu di rumah, Jani yang baru pulang bekerja, dia dimarahi oleh Radit karena pulang terlalu malam. Radit menuduh kalau Jani bermain dengan laki-laki lain. Tapi di sini Jani juga mencurigai Radit karena pulang terlalu awal. Jani menduga kalau ini pasti ada hubungannya dengan makanan kemarin. Keesokan harinya, Jani bekerja. Waktu sedang mencuci piring, ada karyawan yang gak suka sama Jani. Katanya terlihat lebay dan terlalu mencari perhatian. Jani pun ngajak ribut ke cewek tersebut. Yang kemudian Jani mendorongnya dan tanpa sengaja, dia menyenggol piring sampai berjatuhan. Sehingga bos Jani yang bernama Sugiono Mangkujanda Limo datang. Karyawan yang berantem sama Jani tadi malah menuduh Jani yang mulai duluan. Mendengar hal tersebut, bosnya Jani menyuruh Jani untuk mengganti piring-piring yang pecah. Tapi Jani tidak mau. Dia milih keluar dari pekerjaan tersebut. Tiba di rumah, Radit melihat Jani sudah berada di rumah. Dia pun mengeluhkan bahwa listrik di rumah ini padam karena mereka belum membayar tagihan listrik. Bahkan Jani juga menceritakan kalau dia keluar dari pekerjaannya. Radit pun menenangkan Jani yang takut dengan kegelapan. Keesokan harinya Jani mau mandi, namun ternyata tidak ada air karena listriknya padam. Jani pun memarahi Radit, sedangkan Radit, dia malah sakau. Jani menyuruh Radit untuk menyelesaikan masalah kemiskinan mereka. Akan tetapi Radit tidak menghiraukannya. Sambil memikirkan sesuatu, Radit mencari utis rokok agar dia bisa merokok. Tapi nggak ada. Setelah hal itu, Radit dan Jani menemui teman Radit yang menjual sabu. Akan tetapi, teman Radit tidak memberikan sabu itu secara gratis karena Radit tidak mempunyai uang. Di sini, Radit memaksanya, lalu salah satu temannya melihat Jani. Jani berdiskusi dengan mereka berdua, kalau mau sabu, Jani harus mau digilir. Melihat Radit yang tersiksa karena sakau, terpaksa Jani mau digilir. Sedangkan Radit, dia tidak mengetahui hal tersebut. Sesampainya di rumah, Jani menangis karena menyesali apa yang dia lakukan tadi. Keesokan harinya, Jani menemui Anto untuk meminjam uang. Merasa kasihan dengan kakaknya, Anto memberikan uang untuk Jani. Lalu Jani menyuruh adiknya untuk tidak memberitahu kedua orang tuanya soal hal ini. Anto bertanya ke Jani. Kenapa lu lebih pilih dia daripada keluarga lu sendiri? Jani menjawab, Dia itu yang terbaik yang pernah gue milikin. mendengar hal tersebut, Anto terdiam dan membisu.
Di sisi lain, Radit menemui teman bandnya lagi untuk meminta pekerjaan. Namun teman-temannya menyayangkan kelebihan Radit karena keburukannya sering memakai sabu. Mendengar hal tersebut, Radit marah yang kemudian pergi dari tempat itu. Nih kalau gua jadi temannya Radit, what the fuck? Datang melas-melas balik marah-marah. Orang yang aneh. Sedangkan Jani, dia membayar kontrakan dengan uang yang dia pinjam dari adiknya tadi. Setelah itu, Jani merasa mual dan muntah. Jani memberitahu kalau dia hamil. Nih, hamil sama yang mana ya? Mendengar itu, Radit memarahinya karena menganggap Jani ngewek dengan orang lain sampai dia hamil dengan orang yang telah membayar tagihan kontrakan. Jani memberitahu kalau anak yang dia kandung adalah anaknya Radit, sedangkan kontrakan dan listrik yang hidup itu karena uang yang dipinjamnya dari adiknya. Jani pun kembali menjelaskan kalau dia selalu setia padanya dan tak pernah menganggap omongan orang tentang dirinya. Setelah mereka bertengkar, Radit menghampiri Jani untuk meminta maaf atas tuduhannya tadi, dan Radit akan berjanji kepada Jani untuk membahagiakannya suatu saat nanti. Healah, dari awal film sampai mau habis itu aja ngomongnya. Dasar pria. Keesokan harinya Radit mencari pekerjaan, namun karena dia ditolak, Radit malah menghajar pemilik toko sehingga dia diusir. Setelah itu Radit ingin membelikan makanan untuk Jani dan calon anaknya. Radit menanyai Jani, Kamu ngidam nggak? di sini Jani menganggap kalau dia tidak ngidam apapun karena dia tahu kalau Radit tidak punya uang untuk membelikannya. Jani hanya menyuruh Radit untuk selalu cinta kepadanya. Keesokan harinya, Radit dan Jani kembali menemui orang tua Jani untuk memberi kabar kalau Jani telah hamil. Ibunya Jani, dia senang mendengar hal itu, tapi bapaknya enggak. Bahkan Jani memberitahu kalau Radit mempunyai pekerjaan, walaupun cuma buruh. Tapi intinya di sini Radit ingin kembali meminjam uang, tapi bapaknya Jani udah tahu soal pengutangan. Bapaknya Jani memarahi Radit dan meremehkannya karena hasil dari dia bekerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Jani dan juga anaknya nanti. Bahkan bapaknya juga menceritakan kalau selama ini ibunya Jani selalu memikirkan Jani sampai jatuh sakit. Menurut bapak, Radit sudah menghancurkan kepribadian Jani sehingga Jani melawan mereka. Namun Jani membalas perkataan bapaknya kalau Radit tidak melakukan apa-apa kepada dia. Kemudian, Radit dan Jani keluar dari rumah itu. Di tempat favorit Radit Jani, Radit menanyai Jani. Kamu bahagia hidup sama aku? Jani menjawab. Di sini Radit berjanji jika gaji pertamanya keluar, Radit akan mengajak Jani jalan-jalan seperti dulu. Singkatnya, setelah sebulan bekerja, Radit mendapatkan gajinya, namun gajinya tidak sesuai kesepakatan. Radit menemui bosnya kembali untuk menanyakan gajinya. Kata bos Radit, mendapat gaji itu karena bulan ini hanyalah bulan percobaan, makanya gajinya cuma dibayar setengah. Mendengar hal itu, Radit marah karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Dia hampir memukul bosnya, namun dipisah oleh karyawan yang lain. Setelah itu, Jani melihat Radit sudah berada di rumah dan melihat Radit pakai sabu lagi. Jani memarahi Radit karena Radit sudah janji mau merayakan gaji pertama Radit untuk Jani. Jani memberitahu kalau selama ini dia menahan lapar dan dia juga belum mendapat pekerjaan. Sedangkan Radit malah membeli sabu lagi. Radit berkata kepada Jani kalau dia tidak bisa membahagiakan Jani. Radit pun menyuruh Jani pergi bersama orang lain yang bisa membahagiakan Jani. Namun Jani menolaknya karena Jani sudah berjanji untuk terus bersama. Jani menyuruh Radit untuk berhenti memakai sabu lagi. Radit pun akan mencobanya. Setelah itu Radit membawa Jani pergi ke dokter untuk memeriksa keadaan Jani dan kandungannya. Dokter pun memberikan resep obat yang harus ditebus Radit. Ketika berada di apotek, Radit mengecek harganya. Setelah melihat harganya, ternyata uang Radit kurang. Dan ketika ingin membeli setengah obatnya, karyawan apotek tidak memperbolehkannya. Yang kemudian, Radit dan Jani pergi dari apotek tersebut. Setelah pulang ke rumah, Radit dan Jani membayangkan jika Jani sudah melahirkan. Jika anaknya laki-laki, Radit akan memberi nama Bumi. Kalau perempuan, Radit memberi nama Kirana. Udah kayak nama motor aja, cuk. Malamnya Radit mencoba melawan Sakonya. Bahkan Jani juga menyemangati Radit untuk kuat bertahan. Jani pun mengunci Radit agar dia tidak bisa keluar. Di sini Radit merasa kesakitan. Setelah lama menahan, Radit meminta Jani untuk mengeluarkannya karena sudah tidak tahan. Jani yang melihat Radit kesakitan, dia tidak tega melihat Radit. Akhirnya, Jani mengeluarkan Radit dari kamarnya. Di sini,
Radit memeluk Jani dan meminta maaf kepadanya kalau dia tidak kuat menahannya. Setelah itu Radit mendapatkan kerja di salah satu klub sebagai keamanan. Radit melihat seseorang yang mengganggu seorang PL, kemudian Radit mengusir orang itu. Pagi harinya, Radit baru pulang dan membawakan makanan buat Jani. Namun badan Jani panas. Tapi Jani merasa kalau badannya panas karena kontrakannya tidak ada AC-nya. Kemudian Jani mengajak Radit untuk makan bersama. Radit pun menyuapi Jani yang sedang lemas itu. Ketika Radit sedang bekerja, tiba-tiba dia diberitahu oleh seseorang bahwa Jani menelponnya. Jani memberitahu kalau keadaannya semakin memburuk. Mendengar hal itu, Radit langsung meminjam uang kepada bosnya. Namun bosnya tidak meminjamkannya karena menurutnya alasan Radit sering dia temui dan akhirnya bosnya mengusir Radit dari ruangannya. Ketika ingin pulang, teman kerjanya Radit memberi tantangan kepada Radit bahwa Radit harus meminum air kencingnya, kemudian Radit akan diberi uang. Dengan sangat terpaksa, Radit menerima tantangan itu lalu meminum air kencingnya. Setelah itu Radit langsung menebus obat untuk Jani dan juga membeli makanan untuk Jani. Ketika berjalan pulang, tanpa sengaja Radit bertemu dengan orang yang dulu HP-nya dia curi. Orang itu kita panggil Eko. Radit pun langsung dikeroyok oleh beberapa teman Eko. Bahkan obat untuk Jani diinjak oleh mereka. Setelah hal itu Radit mengambil obat yang masih tersisa dan membawanya pulang untuk Jani. Tiba di rumah, Radit tidur di samping Jani sambil menatapnya dan berkata, Bangsat kau. bangsa terus anjir. Radit berkata, Maafin aku Jani. keesokan harinya Radit mengajak Jani untuk makan makanan kesukaan Jani. Tak berselang lama, Radit meminta izin ke toilet. Tiba-tiba bapaknya Jani dan adiknya secara paksa membawa Jani untuk pulang. Radit yang melihat itu, dia hanya diam saja karena pada dasarnya Radit yang menyuruh bapak Jani untuk menjemput Jani. Setelah sekian lama, Jani sudah melahirkan anaknya yang kini sudah besar berkat minum susu Denkau. Bahkan Jani juga sudah mempunyai suami. Radit menemui Jani di sebuah taman, yang kemudian Radit menanyai nama anaknya. Dan namanya sama persis yang diinginkan Radit dulu, yaitu Kirana. Radit memberikan hadiah buat Kirana, dan sebelum Radit pergi, dia berpesan kepada Jani untuk bilang kepada Kirana bahwa Radit akan selalu ada buat Kirana. Dan Radit juga sayang dan cinta kepada Jani, lalu Radit meninggalkan Jani. Dan tamat. Oke, seperti itulah story dari film Radit dan Jani. Dan bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis. Dan terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.